Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajrawati dengan NIM 210104091. Baik, saya akan menjelaskan 4 materi dari mata kuliah Hukum Pidana. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar diperberatnya pidana. Undang-undang mengatur tentang 3 dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum ialah: yang pertama, karena jabatan. Dasar pemberat pidana karena jabatan seperti pada pasal 52 KUHP. Ada 4 hal dalam melakukan tindak pidana berdasarkan jabatan. Selanjutnya, dasar pemberatan pidana khusus. A. Segi objektif. Segi objektif pemberatan ini terletak pada beberapa sebab, antara lain: yang pertama, akibat perbuatannya. Yang kedua, cara melakukan perbuatan. Dan yang ketiga, melakukan pengulangan. Yang keempat, objek tindak pidana. Yang kelima, subjek tindak pidana atau si pelaku. B. Segi tip subjektif. Segi subjek pemberatan pidana misalnya dengan rencana terlebih dahulu, pasal 340, 235 ayat 1. Pasal 340 dalam KUHP tentang pembunuhan berbunyi, barang siapa yang sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Nah, melanggar suatu kewajiban khusus jabatannya. Contohnya, seorang polisi yang diperintahkan bertugas di pos keamanan sebuah bank, maka dia membebani kewajiban khusus yaitu untuk menjaga keamanan dan keselamatan untuk akan tetapi dia berkelompok dengan orang lain untuk merampok bank tersebut. Yang kedua, memakai kekuasaan jabatannya. Contohnya seorang penyidik karena jabatannya memiliki kekuatan untuk menangkap dan menahan tersangka. Dengan kekuasaan itu, dia melakukan penangkapan dan penahan terhadap seseorang namun alasan tidak ada dan merekayasa alasan dari tindakan itu, karena orang tersebut merupakan musuh pribadinya. Selanjutnya, menggunakan kesempatan karena jabatannya. Contohnya, seorang polisi yang bertugas mengamankan barang-barang penumpang dari suatu kecelakaan bis, mengambil dengan maksud memiliki segepok uang dari tas seorang korban. Poin selanjutnya, menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya. Yang bercontoh, seorang polisi yang diberi hak menguasai senjata api, dan dengan senjata api itu dia menembak mati musuh pribadi yang dibencinya. Karena menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam pasal 52A KUHP yang bunyi lengkapnya adalah: bila mana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga. Ketentuan ini juga ditambahkan ke dalam KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958. Yang contohnya, seorang nelayan Malaysia masuk ke wilayah laut Indonesia untuk mencuri ikan pada saat di wilayah Indonesia. Nelayan tersebut menaikkan bendera Indonesia di kapalnya karena pengulangan adalah seorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana, yang keputusan hakim yang mempunyai kekuatan yang tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya terlebih dahulu. Adapun 3 faktor dasar pemberatan pidana ialah: yang pertama, lebih dari satu kali melakukan tindak pidana, dan yang kedua, telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama. Yang ketiga, pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan. Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindakan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 486, 487, dan 488 harus memenuhi 2 syarat esensiasi, yaitu: yang pertama, orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim
atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu. Hak negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa. Yang kedua, melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu belum lewat 5 tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan. Materi selanjutnya tentang pembuktian dalam hukum pidana. Poin pertama yaitu pembuktian dalam hukum pidana. Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwa kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh digunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Nah, selanjutnya ruang lingkup pembuktian. Yang pertama adalah bukti, yang kedua cara menggunakan dan nilai, yang ketiga kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti, dan yang terakhir sistem pembuktian. Nah, adapun pembahasan atau kesimpulannya yaitu seperti buktinya KUHP tidak menjelaskan apa itu bukti. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bukti ialah suatu hal yang atau peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal atau peristiwa. Tindakan penyidik membuat BAP saksi, BAP tersangka, BAP ahli atau memperoleh laporan ahli, menyilas surat, dan barang bukti adalah dalam rangka mengumpulkan bukti. Yang kedua, barang bukti. Barang bukti ialah benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang terwujud maupun yang tidak terwujud, yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang terjadi, agar dapat dijadikan sebagai bukti. Maka berbeda-beda. Ini harus dikenakan penyimak terlebih dahulu oleh penyidik dan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Dan alat bukti, KUHP juga tidak memberikan pengertian mengenai apa itu alat bukti, akan tetapi pada pasal 183 KUHP disebutkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.